Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Baiklah, Bapak. Ini kedatangan. Ngomong-ngomong, pelajaran apa tadi dipelajari apa ini? Anda lihat Tadi pelajaran itu kami sekarang ada istirahat. siapa? Oh, itu istirahat ya. Duluan untuk datang ke ruangan BK ya. Mungkin ada masalah atau apa yang paling anak-anak sekalian ini mau datang ke sini. Coba kita apa masalahnya kalau kita datang ke sini. Kalau urusnya apa? Merasa apa? Apa masalahnya? Ayo coba bicara. Baik, sebelum kita lanjut ya. Begini, ini kan ruangan sendiri. Teaching kan masih siswa ceritanya. Ini kan ruangan sendiri. Dia aja nanti kirim ya, agak sama materi aja ya. Ini Akan selalu konselor. itu ini nak kirimkan kita mana kirimkan kita bicara aja nak guru mana aja kita nak bicara aja dari siswa anak-anak oke. Udah susahnya. Jadi terima kasih atas kedatangan anak-anak sekalian ke sini. Bapak senang aku datang ke sini. Tapi sebelumnya mau tanya, kamu datang ke sini atas sukarela atau bagaimana? Secara sukarela, Pak. Sukarela, baik. Baguslah kalau kamu datang di sini secara sukarela. Karena kalian datang ini banyak, lebih dari satu orang. Untuk menangani masalahmu, ada Bapak berikan suatu layanan, yaitu layanan bimbingan kelompok. Di mana layanan bimbingan kelompok ini kalian harus aktif mengungkapkan masalah-masalah Anda. Jadi tidak boleh ada apa namanya tutupi, karena kita sebagai peserta didik memang perlu dibantu kalau ada masalah oleh guru BK dalam ini saya guru BK-nya. Nah, bimbingan kelompok ini sudah tahu apa yang biasa dilakukan. Belum, baik, belum. Bapak akan mencoba sedikit menceritakan bahwa bimbingan kelompok itu diberikan kepada peserta didik untuk membantu masalah yang mereka hadapi. Masalah-masalahnya itu bisa berupa pribadi, sosial, karir. Nah, kira-kira kalau anak-anak sekalian di sini masalah apa yang paling mendesak yang mau diselesaikan? Ayo coba bicara. Kalau saya Pak, saya tidak bisa belajar karena sering digangguin sama kecil Pak. Kalau biasa dengan kawan dia, coba kali dia apa masalah? Kalau ini apa masalah Pak? Saya malah cemas Pak, nilai saya ini jelek-jelek ini Pak. Bagaimana ini mata pelajaran ini Pak? Makanya saya gangguin si Putu itu Pak. Oh, ini udah lawan Pak awalnya. Oh, begitu. Karena merasa cemas untuk menghadapi kecemasannya ganggu temannya anak-anak itu ya. Oh, ya Pak, maaf. Gitu. Kalau Rusna gimana? Apa masalahnya? Masalahnya seperti tadi Pak. Terus ini juga Pak, saya sering tidak masuk sekolah pada hari Kamis itu karena tidak punya baju batik Pak. Oh, gitu ya. Sepertinya kalau kita menyikapi situasinya, sepertinya yang paling mendesak kita tangani adalah masalah ini ya.
cemas. Apakah kalian tidak pernah merasakan kecemasan itu? Putus biasa tidak ada. Kalau Rusna, Sering Pak. oh, baiklah kira-kira saya akan kasih dulu yang namanya LKPD ya. Di sini kita akan berikan lembaran tolong diisi ya. Lembaran ini berisi tentang masalah kecemasan. Di situ ada contohnya dan isi. Ya, silakan bekerja ya. Ya. Baik, saya kira tidak dipahami ya. Baik, menarik sekali kita bahas ini masalah kecemasan. Namun sebelumnya ya, di dalam proses konseling seperti ini ada asas yang kita harus perhatikan, yang harus kita jujur, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, kekinian. Dan yang paling penting yang kita junjung adalah asas kerahasiaan, artinya masalah-masalah yang ada di sini jangan sampai diketahui oleh orang lain, cukup kita yang di dalam ruangan ini yang tahu. Jadi harus kita jaga kerahasiaan. Anda berjanji untuk menjaga rahasia ini? Janji Pak. Janji Pak. Oke, Anda sudah berjanji. Baik, mengenai masalahmu ini, masalah kecemasan, Bapak akan menawarkan suatu teknik yang namanya teknik relaksasi desensitisasi, yaitu bagaimana kita membuat rasa rileks dan santai. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan di sini untuk pelaksanaannya, kita harus santai dulu, artinya posisi duduk kita harus baik. Namun sebelumnya saya mau tanya, kamu setuju tidak dengan solusi ini yang Bapak berikan? Setuju Pak. Setuju Pak. Setuju Pak. Baiklah kalau setuju. Sekarang kita cari posisi yang nyaman ya. Oke. Baik, saya kira semuanya posisinya sudah bagus, sudah nyaman. Nah, tolong diperhatikan ya. Karena ini terapi untuk menghilangkan yang namanya kecemasan dan ketegangan. Oke. Pertama-tama kita lakukan adalah tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam ya. Baru tahan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, hembuskan. Ya. Ya, kita ulangi lagi ya. Ditarik napas itu melalui hidung. Supaya kita betul-betul ada rileks ya. Ya, mulai tarik, lalu tahan. Ya. Sampai 10 detik. Ya, hembuskan secara perlahan. Nah, kegiatan ini dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, setelah itu kita beralih ke otot-otot ya, otot-otot yang merasa tegang. Ya, kita dulu ke bagian leher. Nah, coba tarik leher ke belakang ya. Ya, tarik leher ke belakang. Tahan selama 10 detik, rasakan ketegangannya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, rilekskan. Ya, kembali dirilekskan. Ya, kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, rilekskan kembali. Oke. Sekarang ke depan ya, ke depan. Oke, kita mulai ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Selesai. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian muka ya.
otot-otot muka maksudnya. Coba surutkan kening Anda sampai bergaris ya. Ya, bergaris, tahan sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, rilekskan. Ya, kita ulang kembali ya. Tarik, surutkan keningnya. Oke, selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, sekarang bagian mulut ya. Kita ke mulut. Ibaratnya ini kalau bagian mulut seperti kita meniup balon, tapi tidak dikasih keluar anginnya. Wah. Ya. Iya, begitu. Ya, tahan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai. Ya, kita lanjut lagi. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, sekarang tarik ujung bibir Anda ke belakang. Gitu ya. Ya, tahan. Iya, tahan sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Oke. Tarik. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke bagian otot tangan. Sekarang otot tangan kanan kita mulai ya, seperti mengepalkan tinju terus diluruskan ke depan. Iya. Iya, terus diluruskan ke depan. Ya, tegangkan keras-keras, ditegangkan keras-keras, hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, riliskan, kendorkan. Ya, kita ulang kembali. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai, kita kendorkan. Kita ke tangan kiri. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita ulang kembali ya. Ya, 1, 2 dengan kekuatannya pakai ketegangan. Iya. Keraskan ya. Dihitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian kaki. Kakinya itu diluruskan ya. Lurus saja ke bawah. Iya, lurus. Ya, diluruskan saja ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mantap. Mantap sekali untuk Pak Idil ya. Oke. Dengan sikap yang sama tadi, kita lakukan sikap yang sama, luruskan kaki dengan jari-jari kakinya seperti ditarik tali ke atas. Ya. Jadi jari-jari kaki itu kayak ditarik. Ya, tarik tali, kayak tarik tali. Ya, kita tahan sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita ulang lagi ya. Kita mulai lagi ulang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian melaksanakan relaksasi bagian otot. Nah, kalau nanti bagian otot masih ada tegang-tegang, kita akan ulang kembali. Nah, sekarang kita lanjut mengatur nafas dulu ya, mengatur nafas. Kita lanjut lagi, yaitu coba memejamkan mata. Memejamkan mata. Pikirkan yang membuat Anda cemas. Coba pikirkan yang Anda membuat cemas. Pikirkan sampai kecemasan itu mencapai puncaknya. Apa yang membuat Anda cemas, pikirkan sampai Anda tidak bisa lagi tahan kecemasan itu. Terus langsung berhenti, hentikan. Anda berpikiran sekarang menyenangkan yang membuat Anda senang. Misalnya berada di pantai, di laut, dengan ombak yang begitu
pemandangannya indah, atau di laut, di hutan yang begitu hijau, ada kupu-kupu yang bermain di situ dengan udaranya yang sejuk. Kita bayangkan itu yang indah-indah, yang menyenangkan kita datangi di sana. Nah, sekarang coba buka matanya. Nah, sekarang Anda sudah melaksanakan yang namanya relaksasi desensitisasi. Nah, tadi situ ada LKPD, di mana ada di situ skala ya, ada skalanya. Skalanya 0 sampai 10. 0 itu artinya betul-betul rileks, artinya tidak ada lagi ketegangan. Kemudian semakin ke atas itu semakin tegang. Nah, kira-kira kamu berada di posisi mana? Kok makin tegang, Pak ya? Merasa tegangnya? Ya. Ya, saya bisa memaklumi kalau masih tegang. Karena kan ini kan baru pertama kali kita lakukan. Kalau Pak Ya, Putu Pak. gimana kalau Putu? Gimana perasaannya kalau Putu habis melaksanakan ini? Kalau Rusna gimana Rusna? Kalau saya sudah agak lumayan sih Pak. Ya Pak, syukurlah kalau agak Lumayan. lumayan. Nah, sekarang kita sudah melaksanakan yang namanya relaksasi desensitisasi. Nah, kira-kira saya mau tanya, bagaimana dengan kegiatan ini, kesimpulannya setelah kita melaksanakan kegiatannya, apa yang Anda dapat? Mungkin ada salah satu yang bisa berbicara. Izin, Pak. Yang saya rasakan Pak, setelah diberikan relaksasi ini saya merasa tenang, merasa nyaman Pak. Oh iya, saya senang sekali mendengarnya karena berarti layanan ini bisa dikatakan ada hasil yang diperoleh dengan baik. Karena waktu kita ini sudah dibatasi dan mungkin masih ada pelajaran yang akan kamu lanjutkan. Saya kira kita cukup sampai di sini ya. Karena kita sudah berada kurang lebih 30 menit lah kita sama di sini di ruangan ini. Nah, kira-kira apa kesan-kesannya setelah melaksanakan konseling kelompok ini? Kalau ini gimana kesan-kesannya? Senangkah atau bagaimanakah? Kalau saya senang Pak. Saya cemasnya agak hilang Pak. Mendingan dah. Cuma tegangnya yang masih Pak. Oh, tegangnya. Ya, ini bisa diulang kembali ya. Jadi, kalau misalnya ini masih tegang, itu bisa diulang. Bisa diulang di rumah, supaya kecemasan bisa hilang, bisa berkurang atau bahkan hilang. Itu minimal berapa kali, Pak? Ya. Minimal berapa kali itu dilakukan? Ya, tergantung dan ideal. Kalau misalnya kecemasannya sudah agak mendingan, sudah bisa dikatakan hampir habis atau hilang, ya selesai lah. Saya kira itu. Jadi ya, Pak. Terima kasih ya sudah datang ke ruangan ini. Sampai ketemu nanti lah kalau ada lagi persoalan, ya mungkin kita bisa berbicara kembali di ruang yang sama ini. Oke? Saya kira saya sampai di sini ya. Oke. Oke Pak, terima kasih. Lanjut lagi.